apa kabarnya nih? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Selamat datang kembali di Amare Podcast, Let's Be The Light. Sebelum lanjut, saya ingin ingatkan kepada kalian, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel YouTube ini, karena satu like dari kalian membuat kami berkembang. Pada hari ini, kita kedatangan salah satu narasumber yang luar biasa hebat. Nah, narasumber kita hari ini ahli pengkodingan dan sistem konfigurasi cloud loh. Nah, ada yang tahu? Hari ini kita kedatangan Pak Azril. Selamat datang Pak. Ya, Charlie, bagaimana terima kabarnya kasih. Pak? Baik. Oke, teman-teman, Pak Azril ini adalah Kepala Program Studi Teknologi Informasi Institut Santi Buana. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaannya nih Pak, saya boleh tahu enggak latar belakang Bapak di IT ini apa? Oke, terima kasih Charlie, terima kasih teman-teman. Jadi perkenalkan, nama saya Pak Azriel. Saat ini saya membantu di program studi teknologi informasi. Kebetulan menjabat juga membantu sebagai kepala program studi S1 teknologi informasi. Saya berawal dari background teknik informatika sebenarnya. Jadi S1 saya di UKRIM. UKRIM itu Universitas Kristen Immanuel di Yogyakarta. Itu jurusannya teknik informatika dan saya mengambil peminatan itu jaringan komputer. Jaringan komputer itu berarti lebih ke hardware tapi juga ada softwarenya. Nah, kemudian saya lanjut sembari ASDOS waktu itu. ASDOS itu asisten dosen lanjut S2 di teknik informatika Aniko. Nah, kemudian puji Tuhan lulus dan kemudian membantu mengabdi di sini di Santi Buana S1 teknologi informasi. Oke Pak, latar belakang berdirinya program studi teknologi informasi di Institut Santi Buana ini apa ya Pak? Ya, teknologi informasi ini berdiri bersamaan dengan program studi PGSD dan juga berdirinya perubahan bentuk institusi. Jadi dulu itu masih STIM, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen, kemudian berubah menjadi Institut Santi Buana. Karena institut itu membutuhkan minimal satu program studi sains. Nah, sains ini kita bisa salah satunya komputer. Dan komputer itu berarti yang paling mendekati saat ini adalah teknologi informasi. Nah, teman-teman, rupanya program studi teknologi informasi di Institut Santi Buana ini masih terbilang baru ya. Oke Pak, kembali lagi, teknologi informasi itu sebenarnya apa sih? Ya, teknologi informasi itu sebenarnya adalah kumpulan dari infrastruktur, perangkat, model, rancangan yang berhubungan dengan teknologi. Jadi mau itu dikatakan jaringan, katakanlah Android, smartphone, teknologi VR yang terbaru, bahkan metaverse sekalipun itu sebenarnya masuk dalam lingkup teknologi informasi. Kenapa? Karena dia bersinggungan langsung dengan human, yaitu kita. Jadi program studi teknologi informasi ini lebih berhubungan dengan swadaya masyarakat ya Pak? Ya, dan banyak ya, tidak hanya masyarakat tapi pemerintah juga, bahkan juga sektor-sektor intinya yang membutuhkan teknologi. Di situ ada teknologi informasi. Makanya banyak dibilang infrastruktur IT. IT itu apa sebenarnya? Information technology kan? Gitu. Oke Pak, di teknologi informasi ini kita bisa mempelajari apa aja sih? Ya, teknologi informasi itu banyak ya. Jadi pelajarannya mulai dari dasar. Dasar itu berarti ya kita belajar matematika pasti. Jadi kalau takut matematika harus dibiasakan mencintai dulu ya dengan matematika. Kemudian algoritma pemrograman, karena teknologi informasi dengan teknik informatika itu sebenarnya masih satu rumpun ya, satu saudara sebenarnya, kakak adik bahkan itu. Manajemen teknologi informasi itu juga masuk di teknologi informasi. Kemudian pengkodean, kalau kita belajar web, database, bahkan kita belajar juga jaringan. Nah itu. Dan yang paling terbaru sekarang itu IoT. IoT ini kan udah mulai booming ya sekarang, apalagi di Kalimantan Barat masih sedikit, jadi kesempatan kita masih sangat besar sebenarnya. Oke, berarti teknologi informasi itu bisa dibilang mencakup semuanya ya Pak? Iya, mencakup semuanya dan tidak terlepas dari rumpun-rumpun ilmu yang lain. Jadi saling berhubungan, tapi teknologi informasi yang paling mendekati dengan masyarakatnya dan produknya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, teknologi informasi dengan ilmu-ilmu komputer yang lain itu apakah ada perbedaannya ya? Iya, jadi lumayan sering jadi pertanyaan, bahkan
saya lihat beberapa referensi itu salah ya mengulasnya gitu. Itu bukan berarti salah kaprah, tapi mungkin mereka membuat website kemudian menjelaskan berdasarkan pengalaman mereka. Kalau IT begini, SI begini, MI begini. Ada beberapa rumpun ilmu, salah satunya adalah rumpun ilmu komputer. Rumpun ilmu komputer ini terdiri dari yang paling tua biasanya itu teknik informatika. Sekarang sudah berubah bentuk jadi informatika. Kemudian ada sistem informasi. Biasanya kalau ada kampus itu ada teknik informatika, ada sistem informasi. Yang lulusan IPA masuk teknik informatika, yang IPS masuk sistem informasi. Nah, itu biasanya seperti itu. Ada juga manajemen sistem informasi. Ini biasanya kalau studi lanjut yang S2. Atau ada juga teknik komputer. Teknik komputer ini lebih ke biasanya hardware-nya. Kita ngerancang produk, tapi 80% itu hardware-nya. Juga ada teknologi informasi. Teknologi informasi ini sendiri sebenarnya lebih mempelajari tentang ke produknya, produk hasilnya, aplikasi jadinya di masyarakatnya gimana, dan tata kelolanya. Tata kelola itu berarti berhubungan dengan peraturan. Peraturan berarti berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat dengan perangkat digital yang kita bangun. Nah, itu sebenarnya lebih ke teknologi informasi yang ada di Institut Santibuana. Oke, jadi teknologi informasi ini bisa masuk kemana aja ya Pak ya? Sangat bisa ya, bahkan semua kantor itu pakai teknologi informasi ya. Hampir nggak ada saya menemukan, apalagi sejak zaman COVID ya. COVID kita WFH pakai Zoom. Zoom itu sebenarnya diciptakan oleh orang-orang IT kan. Bahkan kita kerja remote. Saya memiliki banyak teman yang sampai sekarang itu kerjanya tuh remote di rumah gitu. Di rumah dan bikin produk. Dia nggak pernah kemana-mana, hanya di rumah aja. Tapi menghasilkan produk dan dia dijual. Nah, itu salah satu sebenarnya usaha di kala pandemi, dan itu salah satu produknya IT itu sebenarnya. Oke Pak, ini pertanyaan yang paling banyak peminatnya nih Pak. Apakah masuk teknologi informasi itu harus pintar matematika? Iya ya. Jadi apakah masuk IT harus pintar matematika ya? Jadi banyak yang dibilang harus matematika untuk itu. Sebenarnya bukan lebih ke matematikanya, tapi senang dengan logika. Nah, logika, berhitung, nanti itu kan jatuhnya dengan pemrograman. Karena bagaimanapun, bahkan nggak hanya pemrograman ya, konfigurasi. Pemrograman konfigurasi itu tidak pernah jauh dari matematika. Kita bikin program apapun itu ada matematikanya. Bahkan contohnya kita bikin sistem untuk sistem untuk pengendali suhu, tekanan suhu ruangan. Itu tetap ada matematikanya kan. Kita sistem untuk sensor parkir, itu ada matematikanya juga, ada jaraknya. Sistem apa lagi? Misalnya sistem terdistribusi dengan jaringan, tetap ada matematikanya. Jadi bukan berarti matematika dijauhi ya, tapi kita resapi, kita senang dulu. Nah, itu ketika sudah senang, maka pemrograman ini dan konfigurasi ini dekat di kita. Dan ketika udah dekat, produk tuh rasanya kayak ya itu bukan sesuatu yang berat lagi sebenarnya, tergantung bagaimana cara kita mengelolanya. Nah, itu Berarti bukan harus pintar-pintar amat gitu ya Pak ya, harus ngerti konsepnya dulu. ngerti konsep dan senang ya pastinya. Begitu ya teman-teman, jadi masuk TI jangan takut matematikanya dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah masuk TI ini harus pintar atau paham bahasa pengkodingan? Ya, beberapa juga menanyakan seperti itu ya, harus pintar ngoding nggak Pak Azril? Sebenarnya saya sendiri ketika memulai kuliah dulu teknik informatika, bahkan teknologi informasi, rekan-rekan saya juga banyak itu tidak perlu untuk pintar dulu coding, tapi ngerti paham konsepnya, dan saya senang dan saya merasa membutuhkan 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun itu akan sering kita temui. Bahkan nanti mungkin anak cucu kita nggak akan asing dengan hal coding ini. Mungkin sudah masuk kurikulum di SD mungkin ya, beberapa sekolah saya lihat juga udah masuk kurikulumnya itu isinya tentang coding. Nah, itu jadi kita senang dulu yang penting, dan kalau sudah senang itu bukan hal yang menakutkan lagi, dan pasti bisa lah untuk itu. Dan di sini juga dosen-dosennya dibagi berdasarkan peminatannya. Jadi ada yang peminatannya teknologi web, basis data, juga ada yang peminatannya jaringan dan IoT. Jadi memang dua ini tuh nggak akan pernah terpisahkan. Tapi itu juga membutuhkan pembelajaran coding yang dalam kan. Berarti pembelajaran coding yang dalam butuh waktu. Berarti kita butuh berproses. Berarti kita kuliah 4 tahun, kita maksimalkan apa yang bisa kita dapatkan di sini, ya kan? Di lab komputer,
bahkan secara online, khusus online, kita bimbingan dengan dosen, bahkan juga kita kelompok belajar dengan dosen. Bahkan di sini di TI itu ada himpunan mahasiswa ya, himpunan mahasiswa teknologi informasi, buatkan produk. Jadi beberapa yang sudah siap itu mereka kami lempar keluar, lempar dalam artian mereka membuatkan produk untuk instansi-instansi yang ada. Misalnya Kecamatan Bengkayang ataupun PDAM, kemudian yang saat ini ada di Kearsipan, kemudian juga beberapa mungkin UMKM. Kalau kita lihat UMKM sendiri sebenarnya juga perlu IT kan, dan itu dasarnya juga sebenarnya IT-nya itu product point of sale, itu dihasilkan dari pemrograman juga kan. Jadi sangat luas sebenarnya kalau pemrograman. Berarti harus lebih sayang, lebih Iya. cinta lagi dengan Menganggap bahasa bahwa codingan ya. itu adalah bagian hidup dari kita, dan sebenarnya bagian hidup kita sebenarnya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Di Institut Santi Buana ini program studi teknologi informasinya mempelajari bahasa coding apa aja ya? Iya, jadi bahasa codingnya itu banyak ya. Dan kita selama kuliah ini nggak hanya dari dosen dalam saja, tapi juga dosen luar. Beberapa kampus ikut membantu kita, misalnya Ukrim, kemudian Bumigora, kemudian juga kampus-kampus lainnya Alma Ata. Jadi kita mengajari bahasa pemrograman itu dari Java, pasti Java ya, karena bahasa awal yang dasar sekali sebenarnya itu masih Java. C juga bahasa C. Kemudian kita belajar juga PHP. PHP ini sebenarnya sudah sangat lama ya, sudah lama sekali, puluhan tahun. Tapi algoritmanya kita masih kita pakai. Nah, jadi bikin website kalau nggak pakai framework kan berarti PHP native ya. Kemudian juga kita belajar bahasa Python. Nah, itu. Python sendiri sebenarnya juga sangat sering dipakai sekarang karena kan kita sudah zamannya IoT, zamannya 4.0, kemudian dan juga zamannya optimalisasi perangkat, itu pakai Python sebenarnya. Dan juga beberapa bahasa pemrograman lainnya. Misalnya kita pernah juga salah satu mahasiswa itu belajar Dart, dan kami dosen juga berkembang, nggak hanya mahasiswanya yang belajar tapi dosennya juga, karena bahasa pemrograman mungkin 5 tahun ke depan ada yang lebih baru lagi. Jadi kita nggak akan terpaku hanya satu titik saja, tapi kita ngikutin perkembangan zaman, apalagi teknologi informasi yang di dalam ini kan produknya. Berarti produk itu kan dihasilkan dari coding dari matematikanya sebenarnya gitu. Oke, berarti kalau misalnya masuk program studi teknologi informasi di Institut Santi Buana ini tidak hanya mengacu ke satu bahasa coding aja ya. Berarti kita bisa belajar banyak bahasa Ya, coding. tidak hanya satu coding, satu bahasa pemrograman. Memang banyak, tapi kita fokus nanti ke satu atau dua. Misalnya si A ini misalnya akan menjadi seorang network engineering, berarti dia akan lebih bahasanya ke bahasa pemrograman yang standar, misalnya PHP ya ala kadarnya, dalam artian standarnya saja, Python sebisanya. Tapi dia dari server dan Linux dan juga yang lainnya harus kuat. Ataupun yang salah satunya ingin menjadi programmer di bidang web, berarti dia harus mendalami Kotlin, kemudian Dart, kemudian Java, kemudian PHP. Nah, itu semua nanti akan beriringan. Karena kalau kita lihat begini Charlie, dalam suatu sistem itu ada yang bagiannya jaringan sama server ataupun IoT, ada yang bagiannya memang hanya perangkat lunak. Dan itu semua masih dalam satu lingkup teknologi informasi. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin banyak sekali ditanyakan oleh siswa-siswa SMA IPA. Apakah masuk TI ini harus jurusan IPA dulu, atau IPS dulu, atau IBDB, atau mungkin harus SMK bagian komputer? Ya, jadi banyak ya yang menanyakan kalau mau masuk IT itu harus kuliah apa sih sebenarnya? Bukan kuliah, sekolah apa kan? Apakah saya bahasa bisa enggak? Bahkan ada yang sekolah agama kan, yang SMA-nya bisa enggak? Sebenarnya bisa kalau kita lulus seleksi di Santi Buana ya. Jadi kriteria lolos seleksi itu kan ada macam-macam ya. Misalnya saya bisa menjelaskan bagaimana IT itu 20 tahun ke depan akan seperti apa, sistem ini bekerja bagaimana. Itu sebenarnya udah nilai plus untuk para penyeleksi sebenarnya. Kemudian matematika backgroundnya ataupun algoritma, nah itu juga. Jadi mau kalian bahasa ataupun kalian jurusan apalagi itu tadi ya, agama SMA-nya ataupun SMA-nya IPA IPS, coba saja. Yang penting kalian ada keinginan kuat untuk saya bisa lulus dan menjadi orang ahli di bidang IT,
kesempatan tuh pasti akan mengikuti kita gitu. Kalau kita berusaha ya sekuat tenaga. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang mungkin SMA-nya tata boga, desainer, atau mungkin pertanian, perkebunan, kelautan, bisa saja masuk IT, tergantung niat kalian untuk semangat mempelajari dan mengerti bahasa pemrograman ya Pak. Iya, jadi nggak terbatas ya, bahkan lulusan paket sekalipun kalau dia belajar bahkan kursus IT dulu sebelum kuliah itu nggak menutup kesempatan ya, bukan berarti kita menutup, tapi itu justru membuka kesempatan untuk bisa kuliah di IT lagi, kembang. Karena begini, kita kalau kita pintar, katakanlah kita pintar IT ya, tapi kita tidak punya gelar sarjana IT, itu akan sulit diterima di beberapa instansi, bahkan hampir semua. Kenapa? Karena pendidikan ini kan strata kan termasuk sesuatu yang penting. Oh, kamu kalau IT saya bisa lihat buktinya dari mana selain dari karya proyekmu. Kok nggak kuliah? Nah, ini yang jadi masalah kadang. Nah, itu makanya kenapa ada teknologi informasi di sini disebut Sandiwara. Ya, setelah lulus nih, kami yang mahasiswa teknologi informasi, prospek kerjanya gimana ya Pak? Ya, jadi kalau untuk prospek kerja itu sebenarnya sangat terbuka luas ya. Tidak ada satupun kantor zaman sekarang ya, di era globalisasi 4.0, bahkan nanti kedepannya akan 5.0, itu yang tidak membutuhkan tenaga IT. Mau dari mana? Coba dari administrasi IT masuk, pemerintahan IT masuk, bahkan kalau di pemerintahan sekarang itu masih banyak yang dibutuhkan tuh baru D3, sedangkan kita sudah S1. Nah itu juga sebenarnya peluang sangat besar itu. Dari bidang pendidikan IT sangat perlu, teknologi informasi, oh itu bukan lagi ya, konten kreator pun masuk IT juga kan sekarang. Bahkan ada orang coding jual produk. Teman-teman saya ini jual produk di online, itu bekerja hanya dari rumah, dan itu menjadi wirausaha tapi juga bebas hidupnya. Dalam arti bukan bebas yang negatif ya, bebas yang positif. Dia ngasihkan produk untuk perusahaan A, B, C, D, dia dibayar itu udah berdasarkan dari pengalaman yang dia punya. Tapi dia kuliah dulu untuk menimba ilmunya. Kemudian di bidang keamanan, kepolisian, bahkan untuk TNI itu semua perlu sekarang kan. Ada divisi bagian cyber pasti kan. Kemudian juga bagian cyber security. Kalau kita lihat di bidang perkara ya pidana, biasanya ada kasus penyelewengan digital dan itu perlu bukti forensik. Itu kan sebenarnya pelajaran cyber security kalau di teknologi informasi, dan itu masuk di situ juga. Kemudian apalagi sebenarnya kalau kita buka usaha, misalnya kita buka usaha untuk jasa PT ya, PT atau CV untuk mengambil tender-tender. Jadi sekarang di pemerintah itu ada yang namanya swakelola. Swakelola tipe 1, 2, 3 itu memberdayakan masyarakat lokal. Lokal dalam artian lokal yang memiliki kompetensi di bidang itu. Kalau kita lulusan IT, misalnya si A, si B, lulusan IT kembali ke daerahnya, dia punya gelar sarjana komputer, dia punya sertifikasi, itu akan terbuka lebar untuk produk-produk yang ditawarkan pemerintah, proyek-proyek. Bahkan juga perusahaan-perusahaan, sekarang semuanya pakai IT. Programmer berseliweran di mana-mana ya. Kalau kita lihat minimarket, Alfamart, Indomaret itu sebenarnya di balik produknya itu kan ada IT yang bermain. Misalnya point of sale-nya mereka, itu IT. UMKM, itu IT. UMKM kok bisa IT Pak? Iya, coba kalau kita lihat UMKM menjualkan lewat e-commerce. Orang yang membuat e-commerce itu sendiri, tim itu sendiri sebenarnya orang IT juga. Iya kan? Bahkan layanan yang sekarang kalau banyak kampus-kampus itu membutuhkan seperti virtualisasi cloud, itu juga IT, itu terbuka luas sebenarnya. Jadi mau IT ini bisa dibedakan nih, mau yang kerja resmi atau yang ya sambil di rumah aja sebenarnya. Saya sambil sayang keluarga sebenarnya. Tapi saya tetap IT saya pengen berkembang, saya cari uang itu banyak. Jadi itu nggak terbatas ya sebenarnya. Bahkan desain grafis itu juga sebenarnya masuk ranahnya teknologi informasi. Kalau kita tambahkan produk. Nah nih Pak, ini mungkin di pemikiran semua orang kali Pak, yang penting atau mungkin kalian juga di rumah. Nih IT ini selalu dikaitkan dengan hacker gitu Pak. Gimana nih Pak? Sebenarnya itu kalau yang ngaitnya hacker tuh kebanyakan nonton film kali ya. Jadi begini,
hacker ataupun itu tadi kejahatan digital gitu sebenarnya. Itu makanya kenapa ada tim forensik digital. Sebenarnya itu kan produknya IT. Jadi lulusan teknologi informasi itu bisa bermain di bagian forensik digital. Bagaimana ketika sebuah ini minta maaf ya, kita lihat kasus kasarnya saja. Ketika banyak foto-foto yang tidak senonoh itu tersebar di media sosial. Dan setelah diselidiki, ternyata dia mengunduh dari salah satu aplikasi yang saya nggak bisa sebut ya aplikasinya apa. Itu kok bisa ketahuan gimana? Berarti kan kita trace kan satu persatu menggunakan aplikasi, bahkan kita forensik. Dan juga nggak sedikit juga ketika biasanya kejahatan mungkin korupsi atau yang lain, itu menghilangkan barang bukti, mungkin harddisknya dibakar ataupun dia sembunyikan keuangannya di kripto. Itu kan perlu analisis lebih lanjut kan dengan IT sebenarnya. Jadi teknologi informasi itu sangat bermain di situ. Nah, Pak, kok bisa sampai level situ sih sebenarnya? Berarti kan itu kembali lagi ke coding. Coding kembali lagi kemana? Ke algoritma. Algoritma kembali lagi ke matematika. Matematika kembali lagi ke logikanya. Nah, itu tadi kembali lagi, logika kembali kemana, Pak? Berarti kita senang dulu nggak? Nah, itu. Dan kita harus menyadari ya, 5, 10, 20 tahun lagi, bahkan mungkin 30 tahun lagi, itu semuanya sudah teknologi ya. Nggak ada yang nggak teknologi kalau kita lihat sekarang kan. Bahkan mungkin EKTP sudah kita lihat pakai hologram nanti ke depannya kan. Database juga mungkin sudah di depan mata, kita tinggal mencari bagaimana keamanan data itu lagi sebenarnya gitu. Gitu Charlie. Jadi prospek kerja TI itu luas banget gitu ya Pak ya. Iya, bahkan Pak Jokowi kan sering bilang ya, kalau kita tuh masih kekurangan sekali ya tenaga digital kan. Dalam artian begini, bukan tenaga digital yang S1 saja. Kalau kita di Santi Buana itu S1 berarti khususnya yang di TI ya. Berarti kalau kamu bisa coding atau bisa jaringan, kamu harus bisa dibuktikan di depan dosen. Kenapa? Ketika dibuktikan, maka nanti outputnya itu tidak akan mengecewakan. Yang penting hasilnya positif. Hasilnya positif dan ada produknya. Nah itu. Kita membantu mahasiswa sampai dia bisa benar-benar expert di bidangnya. Katakanlah kalau kita mau jadikan dia pendekar, maka dia harus bisa struggle kan. Nah, bisa tough. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Charlie. Oke teman-teman, tadi adalah pertanyaan terakhir di podcast kali ini. Nah, teknologi informasi itu bisa mencangkup semuanya ya, baik kalian jurusan IPA, IPS, IBDB, SMK, atau mungkin yang seperti saya jelaskan tadi, tata boga atau desainer, semuanya bisa masuk ke TI asal kalian mempunyai semangat belajar yang tinggi. Nah, semoga podcast kali ini bisa menjadi referensi kalian untuk memilih jurusan pada saat kuliah nanti. Jangan sampai salah jurusan ya. Oke, saya Charlie Aurelia pamit undur diri. Sampai jumpa kembali. Let's be the light.